Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Perdana dari kelas Paralel 1 NPM 41829119119008. Saya akan menjelaskan 5 pertanyaan dari tugas P3D Ibu Yunita. Yang pertama, pengertian emosi beserta contohnya. Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari luar maupun dalam. Emosi bermacam-macam seperti emosi sedih, emosi marah, bahagia, dan emosi bentuk lainnya. Bahwasannya, awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan saja. Namun sebenarnya emosi memiliki arti yang lebih luar dan mewakili banyak macam perasaan. Contohnya, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah, dan itu disebut emosi. Dan yang kedua yaitu pengertian intelektual beserta contohnya. Intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Contohnya yaitu seseorang yang dipekerjakan berdasarkan pengetahuannya tentang subjek tertentu, bukan berdasarkan keterampilannya membuat atau mengajarkan sesuatu. Yang ketiga yaitu pengertian moral beserta contohnya. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Contoh beberapa sifat moral yaitu membuang sampah tepat pada tempatnya, membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua, dan yaitu mengucapkan terima kasih ketika mendapat pemberian dari seseorang. Dan yang keempat yaitu pengertian sosial beserta contohnya. Sosial adalah pola perilaku di mana relasi sosial antara anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut bisa berupa perubahan kondisi ke atas atau ke bawah, berkembang atau mundur, disintegrasi atau integrasi, contohnya kompetisi, konflik, akomodasi, dan asimilasi. Dan yang terakhir yang nomor 5 yaitu pengertian kepribadian beserta contohnya. Kepribadian adalah dorongan seseorang melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan, dan naluri. Ilmiahnya itu setiap manusia tentu saja memiliki kepribadian yang berbeda, dan hal yang tidak mungkin terjadi itu apabila seseorang memiliki banyak kepribadian, meskipun telah melakukan imitasi ataupun identifikasi. Contohnya ketika ada seseorang siswa di sekolah yang harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kedua temannya itu. Nah, keinginannya untuk menyelesaikan perselisihan merupakan kepribadiannya. Nah, mungkin singkatnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.